Racikan berita. Ini satu untuk orang awam ini satu hal yang baru, aneh. ya, dan Aneh, juga aneh, ya, karena apa yang diinginkan oleh Bank Indonesia, oleh pemerintah saat ini, ya, adalah seperti keinginan untuk mengontrol keuangan rakyat, ya, mengejarnya, setiap transaksinya mau diketahui, kemudian dihubungkan dengan KTP dia, ya, NIK mereka dan pajak. Ini yang mau dikejar. Idenya seperti itu, seolah-olah baik, ya, seolah-olah baik. Tapi ini adalah sebuah pembalikan dari apa yang seharusnya terjadi di setiap negara. Yang harus dikontrol bukanlah rakyat. Rakyat ini memberi mandat kepada pemerintah, kepada DPR untuk membuat hidup mereka menjadi nyaman, menjadi makmur, menjadi enak hidupnya. Itu tugas pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan bangsa ini, melindungi segenap tumpah darah ini. Ini tugas pemerintah, ya, tugas pemerintah dari serangan militer dan serangan bisnis supaya aman hidup. Nah, tapi dengan payment ID ini yang dikejar ini sekarang rakyat. Berapa sih rakyat punya duit? Berapa ini? Bukan itu. Ya, yang harus dikejar duit pemerintah ini, para menterinya ini yang seharusnya dikontrol. Dan DPR itu berapa ketika dia masuk DPR dan setelah 5 tahun jadi berapa itu? Kalau itu menjadi fantastis di luar gajinya yang benar, ya, maka itu harus dikejar. KPK harus ngejar, ya. Iya, di samping PPATK harus menutup rekening mereka itu supaya tidak bisa lari. Jangan rekening rakyat, rekening rakyat 120 juta rekening rakyat yang pasif, artinya tidak ada transaksi apapun, malah ditutup, malah diblokir oleh PPATK. Ini menjadi berat. Nah, sekarang urusan payment ID ini Bank Indonesia yang punya kerja. Ini sangat lucu, karena ini bank sentral. Bank sentral itu urusannya kan bukan retail. Ya. Retail, betul. Yang harus diurus, ya, sebetulnya ada tugas, ada 5 lah tugas bank sentral itu, ya. Kalau kita belajar di kampus kan, itu sudah dijelaskan, ya. Tugas bank sentral itu, ya, kita lihat. Yang pertama, ya, menjaga stabilitas moneter. Jadi tugas ini menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Ini tugasnya Bank Indonesia. Ini yang dilaksanakan, sehingga coba lihat moneter kita, coba lihat inflasi kita kan jalan, dan nilai rupiah sampai menjadi 16.200, 16.300. Ini ngapain? Kan gitu, ada yang harus dilakukan, dan BI ini orang-orang pintar, orang-orang dari Fakultas Ekonomi dan lain-lain ini harus ngomong kepada pemerintah bagaimana caranya menurunkan dolar terhadap rupiah. Harus ngomong, bukan dia diam-diam terus malah melakukan hal lain. Yang kedua, mengatur sistem pembayaran. Jadi sistem. BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia, termasuk sistem pembayaran elektronik. Jadi ini sistemnya, ya, bukan masuk ke orang per orang, itu bukan, itu retail. Kemudian mengawasi sistem keuangan. BI ini mengawasi lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Jadi mengawasi bank. Bukan pribadi-pribadi, ya. Bukan orang-orang yang punya tabungan di bank, bukan itu. Ini kebijakan. Kacau ini, keinginan berkuasa ini rupanya luar biasa, menjangkiti semua aparat pemerintah termasuk Bank Indonesia. Seperti PPATK tiba-tiba juga mengejar rakyat, ya. Yang harusnya mengejar koruptor, mengejar itu yang harus diblokir itu kan rekening koruptor, rekening anggota DPR, para. Nah, itu DPR itu harus dibuka itu. Harus diblokir itu.
kemudian bandar judi online, kan sudah diketahui. Kemudian orang-orang yang bermain pakai sistem cyber, itu bisa diblokir, bisa diketahui. Jangan rakyatnya 120 juta, kalau bikin partai menang ini. Karena apa? Di pemenang sekarang ini nggak sampai 30 juta, partai pemenang pemilu itu nggak sampai 30 juta angkanya. Jadi kalau ini orang-orang yang teraniaya ini bikin partai, dia sudah memenangi siapapun mau dia jadikan presiden bisa. Nah, kemudian BI ya menjadi lender of the last resort. Ini BI dapat bertindak sebagai lender of the last resort pada saat kesulitan. Ya, kalau ketika bank kesulitan minjemnya kepada Bank Indonesia. Nah, yang terjadi dengan payment ID ini adalah membuat BI masuk ke retail, mengejar rakyat kecil, ya, mengejar orang-orang yang menerima bansos. Bansos itu yang pertama mau dilihat, dipakai apa nih bansosnya? Memang kenapa? Tidak berhak nggak ikhlas ditentukan harus pakai apa uang? Itu kan bantuan. Itu bantuan sosial. Ketika rakyat memang lagi sulit, kalau kemudian dia menggunakannya untuk beli sepatu karena sepatunya jebol, itu tidak boleh dikultik oleh Bank Indonesia. Ngapain? Memang keperluannya itu. Sama seperti zakat. Yang memberi zakat ini, badan amil zakat tidak mengontrol digunakan untuk apa zakatnya. Karena memang itu hak. Seperti bansos ini hak. Dan ini bukan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Ini kebijakan darurat untuk membantu orang yang kesulitan. Itu. Jadi kita darurat miskin terus gitu. Miskin. Pemerintah sendiri yang bikin itu. Jadi pemerintah sendiri yang membuat rakyatnya miskin. Supaya gampang diatur. Iya. Kemudian bukan cuma itu, pemerintah ini menganggap ya BPS itu bikin angka kemiskinan kita ini sudah menurun. Karena apa? Karena patokannya diturunkan. Jadi orang dianggap sudah punya penghasilan ya pengeluaran 20.000 sehari, itu sudah dianggap tidak miskin. Tidak miskin 20.000. Sedangkan Bank Dunia menggunakannya 49.000. Ya, ini perbedaan ini membuat kita jadi kelihatan seperti kaya. Coba kita pakai patokan 1.000 pendapatan sehari, semua kemiskinan ini sudah habis. Jadi cara mengentaskan kemiskinan dengan cara main-main angka ini kurang ajar terhadap bangsa. Biadab terhadap bangsa. Nah, payment ID ini ya mengejar itu, mengejar retail. Tidak boleh. Dan pemerintah BI, Bank Indonesia, mau meluncurkannya pada tanggal 17 Agustus. Ini dibatalkan. Bukan karena kesadaran bahwa ini tidak boleh dilakukan buat rakyatnya. Itu tugas bank pusat ya, bank sentral, bukan itu. Bukan Bank Rapid juga ya. Bukan Bank Rapid, Bank Buyung dan lain sebagainya, bukan itu. Ya. Nah, inilah yang terjadi. BI tiba-tiba masuk ke retail dan ini harus dicegah, tidak boleh dilanjutkan ini. Jadi bukan karena infrastrukturnya belum cukup untuk mengontrol semua rakyat. Sekarang harus bikin sistem kontrol terhadap anggota DPR, anggota kabinet, dan orang-orang sekitarnya itu staf ahlinya dan segala macam. Itu yang harus dikontrol. Dapat duit dari mana orang-orang ini dan kemana dibelanjakan. Kalau tiba-tiba sauna di Singapura, itu harus dihukum mati ketika rakyat dalam keadaan miskin. Jadi koruptor yang harus dikejar. Korupsi di Pertamina yang 9.500 triliun itu terjadi dari tahun 2018 sampai 2023, itu yang harus dikejar. Dan ini yang harus diketahui kemana saja uangnya ini. Nah, payment ID ini harus pakai ke situ. Banyak ini yang terlibat. Juga pencucian uang di Bank Indonesia itu harus dikejar. Itu 349 triliun. Kemudian di PT Timah yang 300 triliun itu semua orang-orang itu harus dikejar. Payment ID-nya itu dipakai untuk itu, bukan rakyat yang ratusan juta ini. Capek nanti BI itu mengejar rakyatnya dan bukan tugasnya. Oke, Marapik ini jadi emosi ya. Kalau udah bicara tentang
korupsi ya, Nah, iya itu. tentang tata niaga di Republik ini yang nggak jelas Iya. ya. Jadi demikian tadi, Bang Rafiq udah bicara panjang lebar tentang kondisi Republik ini. Nah, kita sebagai rakyat, apakah kita harus diam saja? Apakah kita jadi penonton? Apakah kita tidak boleh bersuara seperti ini? Harapan kami dari UI Watch supaya rakyat juga bisa mengkritik pemerintah dengan cara apapun supaya negara ini tetap eksis. Tugas DPR untuk mengontrol. Ya. Tapi karena DPR tidak memposisikan dirinya, dia menolak menjadi wakil rakyat. Yang pertama harus dilakukan, dia boleh dicabut mandatnya. Yang kedua, ya dia ini Mereka dicabut mandat. Siapa cabut wakil mandat rakyat? itu sudah biasa. Ini didengungkan di grassroots ya, bahwa DPR tidak berfungsi. Untuk apa kita gaji dia? Kan DPR bukan wakil rakyat. Malah DPR sekarang dapat lagi bonus 50 juta ya, dan macam-macam. Pada saat rakyat kelaparan ini, DPR disogok dan senang dan menari-nari di depan rakyat di TV. Ini menyakiti hati rakyat. Saya khawatir rakyat ini akan mencabut mandatnya terhadap DPR, dan partai-partai yang mengkhianati dia ini boleh dibubarkan juga. Oke. Menurut teman-teman di grassroots ya, UI Watch dan lain-lain. Oke. Terima kasih para pendengar. Mungkin tadi telah mendengar ulasannya Bang Rafiq dengan, ya saya katakan, sedikit emosi dengan kondisi negara seperti ini. Nah, pada saat ini kami mengucapkan selamat berjuang. Prioritas Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita